Nah, belakangan ini beredar pemberitaan di beberapa media, baik mainstream, media massa online, maupun media massa yang lain, bahwa ada dugaan dua oknum pengacara melakukan ruda paksa terhadap perempuan inisial L. Nah, adapun berita-berita itu setelah kami cermati, setelah kami teliti, ada kejanggalan-kejanggalan dari keterangan-keterangan pengadu dengan dokumen surat aduan. Nah, kejanggalannya di mana? Dalam pemberitaan-pemberitaan yang kami baca, yang kami terima, yang kami lihat, bahwa peristiwa pada tanggal 8, kemudian pelaporan juga tanggal 8 Juni 2024. Tetapi setelah kita meneliti surat aduannya, ternyata yang bersangkutan menyatakan peristiwa itu tanggal 7. Peristiwa itu adalah pada tanggal 7. Kemudian dia melapor, diterima aduannya itu pada tanggal 8. Kalau kita lihat yang di berita-berita itu kan, peristiwa itu seluruhnya terjadi pada tanggal 8. Kemudian melaporlah atau mengadulah di tanggal 8. Kan begitu yang beredar. Teman-teman juga sudah baca tuh. Tetapi ternyata surat aduannya, nanti kita kasih lihat, itu peristiwa yang disampaikan oleh pengadu adalah tanggal 7. Bukan tanggal 8, tetapi laporannya atau aduannya diterima pada tanggal 8. Sehingga peristiwa dengan tanggal laporan atau tanggal aduan itu berbeda, ada space waktu. Artinya di sini kami sebagai tim penasihat hukum dari dua oknum pengacara yang diadukan untuk meluruskan. Tidak maksud untuk menyerang siapa-siapa, tetapi untuk meluruskan bahwa yang sebenarnya peristiwa itu sesuai dengan surat aduan itu adalah tanggal 7, tetapi yang diterima aduan itu, tanggal penerimaan aduan adalah pada tanggal 8. Oke? Jadi fix itu dulu supaya tidak ada berita-berita lagi mengenai peristiwa tanggal 8 kemudian pengaduan tanggal 8. Nah, jadi ada perbedaan itu. Kemudian dalam pemberitaan-pemberitaan yang kita baca, mayoritas pemberitaan menyatakan bahwa si pengadu sempat minum minuman keras, kemudian tidak sadarkan diri, kemudian dibopong oleh saudara-saudara teradu. Tiba-tiba dia sudah di hotel dan segala macam. Ternyata yang bersangkutan itu atau yang teradu bukan dibopong. Di hotel beliau waktu masuk dia jalan sehat walafiat, tidak dibopong seperti apa yang diberitakan. Nah, ini ada foto yang diberikan oleh para teradu. Ini adalah foto waktu mereka masuk ke hotel itu, kejadian. Jadi foto ini menunjukkan bahwa beliau tidak dibopong waktu masuk ke dalam hotel. Jelas rekan-rekan? Jadi di dalam foto ini beliau sempat berjalan ini. Nah, jadi kami tim PH telah menerima dokumen bukti dari pada teradu bahwa masalah terkait ada dibopong atau tidak, yang jelas yang dibopong itu adalah tidak benar. Jadi mereka semua ini berjalan secara sehat walafiat masuk ke dalam hotel itu tersebut. Jadi tidak ada itu cerita dibopong, dia tidak sadarkan diri dan sebagainya. Jadi ya itulah bukti yang bisa ditunjukkan oleh para teradu lewat kami sebagai penasihat hukum. Nah, pemberitaan-pemberitaan itu kami juga nanti akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, terutama Polres Manado yang memproses perkara ini, untuk supaya ini juga akan menjadikan bukti pembanding bahwa apa yang beredar di dunia pemberitaan, apa yang diadukan dalam surat aduan itu ada inkonsistensi atau tidak ada konsistensi dalam memberikan pernyataan dan sebagainya. Artinya, saya pun waktu dihubungi oleh para teradu, karena ini isu sensitif,
saya pun masih mengira-ngira untuk pegang perkara ini. Tapi ketika saya memeriksa, dia punya bukti, dia punya surat, dia punya berita, ternyata ada inkonsistensi daripada pengadu sendiri. Artinya kualitas dia sebagai pelapor atau pengadu, kualitas keterangannya dia kita pertanyakan. Karena ini urusan hukum harus disampaikan sebenar-benarnya dan terang benderang. Karena asas hukum dalam pidana, pembuktian pidana itu harus lebih terang daripada cahaya. Tidak hanya dari keterangan-keterangan yang bersifat sumir, yang belum bisa dibuktikan. Nah, sementara rekan-rekan yang sekarang menjadi klien kami ini menemukan bukti dan menyerahkan kepada kami bahwa foto-foto inilah yang menunjukkan perbedaan keterangannya dia. Dengan coba sampaikan di sore hari ini bahwa pemberitaan mengenai dibopong, pemberitaan mengenai dia tidak sadarkan diri dan segala macam terbantahkan dengan ada foto ini. Supaya rekan-rekan media juga bisa secara fair untuk ke depan memberikan informasi kepada publik, apalagi dalam 1 minggu ini berita ini salah satu berita yang paling viral di Sulawesi Utara. Mengingat profesi pengacara rekan-rekan juga, mereka juga punya keluarga dan segala macam, kasihan juga kalau kita tidak klarifikasi. Nah, oleh karena itu terdorong kami penasihat hukum langsung meminta kepada para teradu untuk sore inilah kita klarifikasi.